Welcome Leo, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Sona Swender dan Leo ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di akhir bulan Mei, ya menuju ke bulan Juni bentar lagi sih. Ya sorry. Leo di sini kamu punya Ace of Swords. Aku ngerasa ada, kalau ngeliat Ace of Swords biasanya ada ide-ide baru sih, ada gagasan baru yang muncul di kepala kamu, terus kamu ngerasa eh ini kira-kira works nggak ya kayak gitu. Mungkin nggak tahu ya, kalau aku kemarin weekend tuh ada apa sih, ada arena championship, jadi Magic the Gathering arena, turnamen tahunannya kalau nggak salah. Di situ formatnya lumayan, bukan format yang aku mainin, tapi dari situ aku jadi kepikiran buat bikin banyak deck gitu. Oh ya, dari deck ini bisa kesini 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 gitu. Dan aku rasa kayaknya kemarin ada hal yang apa ya, kamu terinspirasi kah gitu. Ini tindakannya belum gitu, tapi kamu kayak terinspirasi untuk melakukan sesuatu, dan sekarang kayaknya itu seidenya lagi diolah gitu di kepala kamu. Mungkin ada apa ya, nggak tahu, mungkin ada malam-malam dimana kamu yang tidurnya telat atau bahkan nggak tidur sama sekali karena ngulik apapun ini yang lagi kamu kerjain gitu. Ya soalnya kemarin arena championshipnya sampai pagi gitu aku. ah tapi seru sih, aku harap kalian juga ngerasain keseruan yang sama. Soalnya Ace of Swords kalau kamunya nggak apa ya, Ace of Swords kalau kamunya nggak bener-bener nikmatin prosesnya bisa agak apa ya, bisa agak menyakitkan, kayak pedang bermata dua gitu. Kadang kayak being possessed by an idea, atau ya kayak dirasuki ide atau gagasan itu, kalau kita apa ya, diem aja atau nggak tahu gimana caranya mengeksekusinya, itu agak menyiksa sebenarnya. Kayak kepala kita muter terus di situ atau kepikiran terus soal satu hal, tapi kita nggak bisa ngerjainnya, atau kita nggak ada alatnya, atau nggak ada apa ya, nggak ada budgetnya. Itu sih bisa yang paling menyiksa. Kita punya banyak ide, katakanlah brilian cemerlang gitu, tapi nggak ada budgetnya, tuh kayak gatel-gatel kayak gitu. Dan ini kayaknya, kita lihat deh, crossing the reading ada Queen of One. Kayaknya yang jadi penghalangnya bukan cuma apa sih, bukan bukan budgetnya sih, tapi kamunya kayaknya kurang percaya diri. Iya, entah itu sama kemampuan kamu atau entah itu sama si ide ini atau si gagasan ini yang sekarang pengen kamu kerjain. Yang jelas, aduh ini agak sayang sih kalau eh kalau sampai di cancel atau sampai kamu tunda gitu. Soalnya coba aja dulu, ya coba aja dulu Ace of Sword, walaupun kamunya nggak apa ya, nggak belum sepede itu, ntar juga bakal bakal pede sendiri kok. Ntar juga bakal ketemu gimana caranya supaya, ya kadang apalagi kalau apa ya, kalau yang pengen kamu kerjain itu katakanlah terlalu besar gitu, lebih besar dari kemampuan kamu sekarang. Dengan kamu mulai, dengan kamu take action, ntar kemampuan itu bakal mengikuti kok dengan sendirinya. Ya Queen of One, sorry. Aduh beribut, aku kurang tidur guys. Queen of Wands biasanya ngebahas soal kepercayaan diri dan gimana cara kamu ngepresent diri kamu di depan publik, di depan umum. Ya kadang skillnya belum sampai, tapi kalau kita percaya dirinya udah sampai situ gitu, kita pede aja dulu, itu skill bisa ngikutin sih sebenarnya. Dan di bawahnya ada Six of Coins mungkin root of the reading. Ini ini bukan cuma soal kamu ya. Ace of Swords, mungkin ide ini begitu diaplikasikan, begitu dikerjakan, mungkin manfaatnya juga bisa dinikmatin oleh orang-orang sekitar kamu. Atau mungkin apa ya, katakanlah sekarang kamu atau orang terdekat kamu, keluarga kamu sekarang mungkin lagi ada kebutuhan kayak gitu, dan kamu tahu kayaknya untuk menuhin kebutuhan gini caranya gini kali ya. Ya entah kamu mau apa ya, ngambil project sampingan kayak gitu, tapi kamu nggak yakin ini aku sanggup nggak ya, ini aku beneran bisa ngerjainnya nggak ya, atau ini cuma cuma di awang-awang doang. Soalnya kayak kalau ngelihat Ace of Swords di sini, in teori ini bekerja gitu, it works, tapi in teori, tapi kamu nggak tahu ntar pelaksanaannya gimana. Bahkan kalau ngelihat Six of Coins ini, mungkin kalaupun ada hal yang sekiranya kamu nggak mampu buat kamu kerjain, mungkin ada baiknya hal ini kamu delegasiin ke orang-orang sekitar kamu. Toh pada akhirnya juga kamu kan nggak berjuang untuk diri kamu sendiri kan. Ya kayak gitu, Six of Coins dia ada beban mungkin yang bisa kamu
bagi dengan orang-orang sekitar kamu, kalaupun iya ternyata kamu ngerasa ini terlalu berat buat kamu kerjain sendiri. Knight of Swords butuh aksi, butuh keputusan saat ini juga. Sekarang banget nih, nggak bisa dientar-entar. Kalau makin dientar-entar kayaknya makin berat deh. Dan aku rasa yang ngehalangin Knight of Swords di sini justru Queen of Wands. Semakin waktu kamu mepet, semakin kamu nggak sepercaya diri itu dengan kemampuan kamu. Soalnya di sini swordnya baru di ace gitu, baru ace of sword. Jadi ada perasaan kalau aduh ini kalau ada waktu lebih lagi untuk ngulik kayaknya bakal lebih bagus nih hasilnya. Tapi ini butuhnya sekarang banget gitu, mepet banget. Crowning the Reading, Knight of Wands. Nah, kalau Knight of Wands di sini itu dia yang pada akhirnya ngambil kendalinya. Kalau Knight of Swords di sini dia butuhnya cepet, buru-buru. Knight of Wands di sini ya udah kerjain sekarang juga gitu. Kayak semangatnya atau triggernya justru di situ. Aku nggak tahu ya, ini semangatnya gede banget sih, kayak ibarat kamu lagi ada api terus dikipasin gitu, apinya bukan padam, dia malah makin malah makin besar gitu, malah makin berkobar. Walaupun ya kalau ngeliat Ace of Swords mungkin aku harus bilang kamu harus lebih hati-hati kali. Iya, jangan sembrono. Queen of Wands bisa agak sembrono soalnya, bisa agak terlalu overestimate atau terlalu kurang realistis menilai kemampuan dirinya sendiri gitu. Ace of Swords jelas banget di sini kamu butuh banyak belajar, kamu butuh banyak riset. Kalau itu nggak kamu sadarin di awal, kebawa sama Knight of Swords, Knight of Wands di sini, kebawa sama kamu yang kepepet dan kamu yang mungkin ada ada adrenalin gitu, ada semangatnya, ini bisa berantakan. Ya kan, di Future Energy ada Two of Wands. Satunya Sword, duanya Wand. Ya pada akhirnya keberanian kamu, kalaupun iya mau dikatakan kepercayaan dirian kamu itu harus diimbangi. Gak bisa kamu maju modal pede doang. Dan gak berarti kamu juga nunda-nunda take action cuma karena kamu kurang ngulik atau kamu belum punya semua informasinya. Enggak, itu harus sambil jalan. Ini jelas jalan kamu sekarang tuh, Leo, lagi bener-bener butuh keberanian kamu sih. Mengingat sedikitnya mungkin resource yang kamu punya, Ace of Swords di sini, kamu tetap harus maju. Ya kan? Tapi di sini ada Six of Cups di posisi kamu sekarang. Ya mungkin kalau sekarang kamu bekerja untuk keluarga, berjuangnya untuk keluarga, mungkin itu yang pengen kamu pertahanin. Ya di sini tadi di kepalaku pertanyaannya adalah apa yang bikin kamu seberani ini, atau apa yang bikin kamu harus jadi seberani ini. Kalau ngeliat Six of Cups di sini adalah karena ada orang-orang yang harus kamu protect, karena ada hal yang harus kamu lindungi, mungkin hal yang benar-benar deket, hal yang benar-benar nggak bisa kamu lepasin, mungkin keluarga kamu, mungkin kalau kamu punya anak, ini anak-anak kamu yang harus kamu perjuangkan sekarang ini. Dan environmentnya ada Ace of Wands. Ya, ini kamu lagi lagi ngegas-ngegasnya di sini. Hati-hati, harus benar-benar seimbang antara antara semangatnya kamu dan informasi yang kamu punya. Soalnya kalau terlalu banyak informasinya, semangatnya bakal turun. Ya, kamu terlalu ngulik, kamu terlalu terlalu fokus sama informasinya gitu, sama datanya. Kemungkinan semakin banyak kita tahu, semakin turun semangatnya kita. Tapi kalau kita terlalu naik ke semangatnya, ada kemungkinan kita bakal melewatkan detail-detail kecil gitu, detail-detail data, detail-detail informasi kecil kayak gitu bakal kita lewatin. Jatuhnya ujung-ujungnya blunder. Jadi yang kayak gitu tuh harus bener-bener dibalance, sama kayak Knight of Wands, Knight of Swords, Ace of Swords, Ace of Wands. Ya ini kamu bener-bener semangat, kamu bener-bener dituntut untuk maju, walaupun keadaan kamu sekarang kayaknya jauh dari cukup, ya kurang bahkan. Ya ini bener-bener jalan kamu maju modal percaya diri, maju modal semangat tuh bener. Ya hopes and fear-nya ada Five of Cups, dan aku rasa ini bukan cups yang kamu butuhin sekarang sih emang. Kalau Six of Cups boleh lah, jadi seenggaknya ada dorongan buat kamu berjuang, ada
alasannya gitu, ada ya. Tapi Five of Cups kayaknya ini yang harus kamu hindari buat sekarang, soalnya mau nggak mau kamu bakal bikin blunder. Mau aku bilang sehati-hati apapun, bakal ada salahnya kamu di sini. Dan kalau kamu terlalu berlarut-larut menyikapi blundernya kamu di situ, kesalahannya kamu di situ gitu, gini deh, sekarang mending terima dulu ya. Sekarang terima dulu kalau jalannya kamu ke depan bakal berliku, jalannya kamu ke depan bakal banyak salahnya. Oke, di sini kamu mulai dari titik yang tidak sempurna, dan it's okay. Keadaan kamu mungkin mendesak kamu untuk melakukan itu sekarang. Yang kamu butuhin sekarang yaitu kamu harus ngebalance antara keberanian dan kecerdasan kamu. Iya, Ace of Swords biasanya ya dia juga ngomongin soal wit kali ya, soal kecerdasan kamu uh, menyikapi atau menghadapi masalah langsung real time saat itu juga dengan resource seminimal mungkin. Ya, dan outcome-nya ada Four of Coins. Mungkin ini dari yang tadinya Six of Coins, di sini juga ada Six of Cups ya, tapi ujung-ujungnya atau outcome-nya di sini ada hal yang bisa kamu bawa pulang. Hal yang bisa kamu pertahankan, hal yang bisa kamu bawa pulang. Mungkin juga di sini kalau ngeliat Six of Coins, ada masanya kamu harus ya mendelegasikan kerjaan kamu ke orang lain yang lebih ahli, dan mungkin dalam prosesnya kamu harus bayar orang, mau nggak mau. Ya kayak tadi aku bilang, kalau kamu emang nggak punya skillnya, ya udah hire orang aja buat ngerjain itu biar lebih ahli, biar lebih bagus hasilnya. Dan ya itu harus kurang-kurangnya kamu bisa menjaga keseimbangan itu, kamu bisa nggak balik modal, dan itu yang harus kamu pertahankan, harus kamu jaga. Ingat, jangan terlalu si ongkos produksi sama ntar tetap harus balik modal, oke? Kamu harus kamu pulang tetap harus bawa uang. nggak bisa ini kalau terlalu boncos Six of Coins-nya, ntar ini Six of Cups-nya nggak ada yang mau ngisi, gimana dong? Iya, jadi hati-hati di situ. Kalau kamu misalnya harus nge-hire orang, si pemasukan sama pengeluarannya tetap harus dicatat, tetap harus dibalance antara emang tuntutan waktunya mungkin harus mepet. Jadi biasanya itu sih aku, kalau deadline-nya mepet, aku juga mau nggak mau harus bayar orang sih biar ketutup. Cuma ya kalau nggak hati-hati dalam prosesnya, itu bisa-bisa project yang tadinya ada untungnya segini, karena aku udah bayar orang, boncos semuanya, kita nggak dapat duit di situ. Jadi hati-hati ya Leo. Sekarang ini di fase ini kamu lagi benar-benar butuh berani dan tidak ceroboh gitu kali ya. Keberanian dan kehati-hatian. Gitu kali ya Leo untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like sama subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa share video ini ke Leo lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Leo ada di hari Selasa barengan sama Virgo, Libra, dan Scorpio. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Oke Leo, sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.